الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladhi khassana wa faddalana wa syarrafana bil intisab lil Islam wa bi mahabbati khairil anam. Salatan wa salaman ala an-nuril atam مصباح الظلام شفيع الأمم يوم الزحام حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ما طير يمن غنى فترنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin muslimin, tamu-tamu mulia baginda Nabi besar Muhammad yang semuanya saya hormati dan saya muliakan, khusus berzikir para tuan-tuan guru, para ulama, para asatidah, para kiai, para habaib yang hadir begitu banyak bersama kita, dan seluruh pengurus musalla Al-Kharid, dan juga seluruh dewan guru pengajar sebagai guru tetap di musalla ini. Hadir bersama kita guru tetap Kiai Haji Ustaz Haji Muhammad Nasir, ada pula guru kita Habib Umar bin Idrus Al-Abbas, Ustaz Hidayatullah, Ustaz Zahir Ma'mun, Ustaz Mukhtar Ma'mun, dan semua yang hadir di tengah-tengah kita. Dan mohon maaf apabila tidak disebutkan lagi namanya satu persatu, insyaAllah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim beserta iringan doa yang mudah-mudahan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidup dan kehidupannya, dan mudah-mudahan ilmunya senantiasa bermanfaat, membawa keselamatan hidup dunia kita barzakh sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati ibu-ibu ya sini. Ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya sebuah perkumpulan di mana pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan yang enggak ada lagi perkumpulan yang lebih istimewa, melainkan perkumpulan yang saat ini kita berkumpul saling silaturahim, memandang wajah guru-guru kita yang wajah-wajah tersebut memiliki sanad yang nyambung insyaallah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang sangat istimewa karena kita telah menunjukkan ekspresi rasa cinta kita kepada Hadratul Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa harus dari salaf-salaf kita yang tidak menyalahi aturan dalam syariat untuk baginda Nabi besar kita Muhammad selalu dipuji-puji oleh umatnya. Sallu ala al-habib, sallu ala Rasulullah, sallu ala Nabi Muhammad. Pantas kita berbangga. Tidak akan tercipta ini maulid simtud durar
dari lisan yang mulia, lisan yang penuh dengan kecintaan melebur hati sang pengarang dalam ketenggelamannya kecintaannya kepada Nabi besar kita Muhammad. Tadi kita baca Maulid Sayyidul Turab yang dikarang oleh Al-Arif Billah Al-Lutuf Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Beliau tak akan bisa mengarang apa yang kita dengar selama puluhan tahun ini, melainkan tulisan yang telah diimlak dari lisan mulia beliau. Itu adalah bentuk dari rasa syukur dan kecintaannya kepada Habibuna Muhammad. Keberuntungan kita adalah keberuntungan yang pertama yang harus kita syukuri. Kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat yang mulia, yang kemuliaannya melebihi umat-umat sebelum kita. Karena siapa? Karena Habibuna Muhammad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, ummati ummatul marhumah, umatku adalah umat yang diberikan kekhususiaan terspesial dari Allah, karena jadi umat yang paling diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya apa? Berkahnya Habibuna Muhammad. Allah menyatakan yang bahwasanya kita sebagai umat yang paling diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya Nabi besar kita Muhammad disabdakan oleh Nabi Muhammad dan diperkuat dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang bahwasanya tidak kami utus, kata Allah, Nabi sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian terbesar dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Patutkah kita mengadakan acara-acara maulid? Bukan patut lagi. Bahkan dikatakan dalam maulid tiba, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulida lakana wajib. Sallu ala Muhammad. Saya yakin Mushola Al-Farid ngundang rame-rame orang kiai habaib begini paling setahun sekali. Benar apa enggak? Betul apa enggak? Lihat bagaimana lisan-lisan yang melebur dan tenggelam dalam kecintaan kepada Habibuna Muhammad. Dia katakan Syekh Abdul Rahman Al-Ibar, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan kana wajib. Kalau bukan perkumpulan ini yang diresepkan oleh ulama-ulama kita, para aulia, para sulaha, para orang-orang yang mengerti kedudukan mulia baginda Nabi besar Muhammad, dan mereka mendapatkan kemuliaan dari kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad, tidak akan terucap dari lisan-lisan mereka bagaimana mereka memuliakan Habibuna Muhammad. Kalaupun di maulid diadakan setiap saat, itu adalah sebuah kewajiban bagi kita yang mengaku sebagai hamba Allah, yang mengaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad. Segampangnya bahasa Betawinya, kita perlu sadar, ini batang hidung kita ini ada di kebun baru. Kalau bukan berkatnya Allah ciptakan baginda Nabi besar Muhammad, maka niscaya kita tidak ada
Sallu ala al-habib. Sallu ala Muhammad. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Habib, kenapa Habib katakan begini Habib? Ini saya karena juga mesti nyetel waktu, jadi saya langsung aja, nggak apa-apa ya? Karena sebelum jam 9 saya mudah-mudahan bisa keluar dari sini. Saya hanya ingin menyampaikan rasa kegundahan hati saya. Mumpung di sini banyak para kiai, para asatidzah, para ulama, yang mudah-mudahan bisa menjadi timbang-timbang rasa. Sebagaimana kegundahan kami punya Al-Walid kurang lebih 10-15 tahun yang lalu. Dan akhirnya saya rasakan juga, memang Al-Walid bilang begini sama saya. Akhir-akhir umurnya beliau katakan begini, ya walidi, wahai anakku, sekarang ini masih ada anak, itu tugasnya temenin anaknya. Nanti ada waktunya itu ya walidi. Tapi itu mesti tahu ya walidi, setelah peninggalan ini bakal dipanggil sama masyarakat. Ya, kata orang yang memiliki kedekatan pada Allah. Qulubul 'arifina laha 'uyun, ara ma la yarahun nadhirun. Beliau katakan, tapi ingat-ingat ya tadi, tugas ini nanti makin besar, makin berat. Kasih tahu sama umat Nabi Muhammad, khususnya para anak-anak muda. Jangan cuma tahu rumah, tapi tahu juga jalan pulang ke rumah. Ini sebagai awal dari saya bicara di sini. Maksudnya apa Walid bilang begitu? Jangan jadi orang keder. Jangan jadi orang keder. Keder aja masih penting. Kalau udah keder nyasar, enak kan? Udah keder nyasar, ngangsang lagi. Nggak tahu siapa yang diikutin. Makanya selalu saya katakan, mau sampai kita kepada hafizatullah, nggak ada cara lain, nggak ada pintu lain melainkan kita harus tempuh pintunya Habibuna Muhammad. Mau sampai kita kepada Rasulullah, mau bisa dorong begitu aja, nggak bisa. Masya Allah kita bisa nyampe. Nggak ada cara lain, nggak ada jalan yang bisa kita tempuh, melainkan kita harus duduk, kita harus dekat, kita harus bergaul kepada pewaris-pewarisnya Habibuna Muhammad. Makanya kunci sukses dalam menjalani hidup seseorang, jangan cuma punya orang tua biologis, tapi wajib kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam harus memiliki orang tua ideologis. Belum saya utarakan yang lebih banyak. Saya numpang tanya, Ustaz Nasir tadi bilang sama saya, ngajar dari tahun berapa Ustaz? 2017. Yang punya musola, yang pimpin musola mana jadi kami? Anda mau tanya sama antum, belum ada lanjutin. Yang hadir pengajian di musola ini sampai luar begini nggak taklimnya? Hadir di luar semua. Kenapa nggak tahu isi dari Inggris? Tahu nggak? Dia orang bojong semua yang nggak tahu. Orang bojong semua yang nggak tahu. Paham nggak tadi? Kunci sukses menjalani hidup. Biar punya kita jangan cuma punya orang tua biologis, tapi kita harus punya orang tua ideologis. Gak
menjadikan kitab-kitab warisannya Nabi Muhammad yang mana di situ dibagi-bagikan syariat Habibuna Muhammad sebagai ibu kita. Jadikan pewaris guru-guru kita, para ulama, para kiai-kiai kita, jadikan sebagai ayah kita. Itu baru orang yang ngaku sebagai umat Nabi besar Muhammad. Gratis. Tanya dong guru-guru kita. Pernah dengar Kak Habib Ali Kuitan umroh pada saat Maulid? Tanya dong guru-guru kita. Saya bikin Kak Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sakaf pergi umroh pada saat Maulid. Tanya dong salaf-salaf kita. Jangan bikin kerjaan sendiri. Ngaku aja Ustaz, tapi masih keder. Sekarang ada tukang tahu yang dipanggil Ustaz. Saya ngomong gitu aja. Ya. Enggak. Saya bukan. Ini kejadian lagi. Ini unek-unek jangan sampai di Kebon Baru. Begitu juga. Benar-benar. Makanya nggak sedih. Kalau Magonat, Empang, Kuitang, Pakopan dan luar Batam, ada itu ada seret, ada Jumat Al-Afa dan lain sebagainya. Sepi. Benar-benar jadi tradisi dibawa oleh orang-orang Bogor. Mungkin nggak terjadi. Mungkin nggak terjadi. Mungkin. Perlu ada dikasih tahu. Ada toriko yang nggak terbaca, memang nggak ada tulis di kitab, tapi kita harus lihat bagaimana cara-cara mereka. Orang-orang yang menjaga ini umat tetap dalam syiarnya,
agungannya, tetap dalam kenalnya. Kepada siapa? Kepada satu-satunya yang akan memberikan kepastian keselamatan, bukan hanya dunia, tapi di barzakh sampai akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya. Insya Allah nanti akan diteruskan dengan para guru-guru kita. Ini ngomong begini aja sekenak-kenaknya, mohon maaf. Tolong dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang jelas yuk kita tutup, atau nanti kita tutup acara maulid ini, kita bawa pulang Rasulullah SAW. Jangan biarkan anak kita, kalaupun dia makan pakai tangan yang salah, kita bilang ganti pakai tangan yang baik. Nah, jangan, kasih tahu Rasulullah makannya pakai tangan kanan. Bawa terus Nabi Muhammad, kenali terus Nabi Muhammad. Kenapa? Yang lebih sayang sama anak kita bukan kita orang tuanya. Yang lebih sayang sama anak kita adalah junjungan baginda Nabi SAW. Kenali mereka dengan Rasulullah. Karena yuk sama-sama pulang dari sini, kas lagi, niatin lagi untuk kita bisa hadir di dalam majlis-majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk bersama pewarisnya Nabi Muhammad, dengerin untayan ilmu syariat, cahaya keselamatan, kebahagiaan yang memang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majma' ini, perkumpulan ini adalah perkumpulan yang membawa keberkahan untuk kehidupan kita. Dijadikannya kita orang-orang yang bukan hanya bisa bangga terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun juga Rasulullah bangga dengan adanya kita, bangga dengan keberadaan kita, bangga dengan apa yang kita kerjakan, karena kita semua orang-orang yang selalu ingin mendekatkan dirinya kepada Allah melalui junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita mengharap doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan duduknya kita dengan para pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah ubah keadaan kita dari keadaan yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Berkahnya kita bersolawat kepada Rasulullah, berkahnya kecintaan kita kepada Rasulullah, berkahnya kita mengagungkan, memuji baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa farraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la minna shaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak yang hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Yang kedua, sebagai ketua musyawarah, saya juga bergembira pada malam hari ini. Malam Minggu kita biasa ngajinya malam Senin antara maghrib sama isya. Jadi malam Senin ada pengajian, kemudian juga hari Kamis itu ada pengajian ibu-ibu. Ini yang malam Senin sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. 5 tahun itu dari 2017 udah kurang lebih dari kitab, udah 4 kitab kalau nggak salah. Itu mestinya udah pada pinter tuh, udah sampai dari kitab. Nah, udah kitab fikihnya, kitab tauhidnya, kitab akhlaknya. Kemudian terakhir yang sekarang lagi dibaca kitab Tahlimul Ta'lim. Biar kita pada tahu tata cara kita belajar, kita taklim di sini jamaah Senin. Kemudian ini adalah satu hal yang luar biasa. Malam hari ini saya bergembira telah disampaikan oleh Habib Toha bagaimana menunjukkan sunnah Nabi, membawa nama Rasulullah dalam kehidupan kita. Yang paling penting dari segalanya adalah di antara mengikuti sunnah Rasul adalah thalabul ilm. Sunnah Rasul yang terbesar adalah thalabul ilm,
Jangan sampai kita jadi kayak ayam mati di dalam lumpur. Di kebun baru tempat Bukit Duri, Ustaz Kiai banyak majelis di kebun baru, tinggal mau aja, mau malam apa, mau habis apa. Cuma kalau orang yang malas ngaji ada aja alasannya. Nanti harus makan itu baru pulang kerja nyampe. Dia lain bisa, nanti malam kan bisa, aku yang harus makan orang bisa. Begitu kalau yang dan pengajian jauh alasannya adalah. Tapi buat orang-orang yang rajin, nggak jauh, nggak dekat, nggak hujan, nggak panas, itu selalu saya pesan. Selalu saya pesan. Pokoknya mau pesannya, mau Ustaz datang, datang, pokoknya udah datang banyak. Biar langkah kita dari rumah setiap malam Senin itu ada hitungannya. Mau Ustaz datang atau nggak datang, dengan ngaji datang itu kan. Itu malaikat yang biasa malam Senin memberikan rahmat di tempat-tempat duduk kita kalau kita tidak ada. Diambil orang, dikasihkan kepada orang. Maka setiap malam Senin kita alhamdulillah. Walaupun tidak terlalu banyak kayak begini, ya. Kalau malam Senin ngaji kayak begini, menjauh semua juga kasih makan. Bikin lengkap itu 1.200 itu luar biasa kalau malam Senin.